Halo, jumpa lagi dengan saya, Alwin Sambul, dalam seri video pembelajaran daring mata kuliah pengolahan citra digital. Dalam video ini kita akan membahas dua topik. Bagian yang pertama saya akan membahas tentang pixel, dan pada bagian kedua video ini kita akan membahas tentang model warna. Kita langsung saja dengan pixel. Anda pasti pernah mendengar istilah pixel, karena pada dasarnya semua citra digital atau foto digital itu terdiri atas pixel-pixel. Sekilas kalau Anda melihat dalam ukuran yang normal, mungkin kurang bisa kita melihat satu pixel. Tapi jika citra digital itu kita perbesar, biasanya kita bisa melihat warna yang unik dari setiap pixelnya. Ya, seperti pada contoh ini, Anda bisa lihat setiap pixel memiliki warna tertentu, dan pada dasarnya pixel-pixel itu membangun citra digital itu secara utuh. Dan sebuah pixel pada dasarnya adalah elemen terkecil dari citra. Untuk citra monokromatik atau grayscale, setiap pixel memiliki satu nilai atau value. Nah, nilai itu ditentukan oleh seberapa banyak jumlah foton yang menerpa atau diterima oleh sensor cahaya, sensor kamera maksudnya. Jadi seberapa banyak intensitas cahaya itulah yang menentukan nilai dari pixel. Nah, oleh proses kuantisasi dari analog ke digital, ukuran intensitas ini diwakili oleh nilai-nilai biner. Ya. Kemudian berapa banyak nilai yang mungkin diwakili oleh sebuah pixel itu ditentukan oleh bit depth atau bit per pixel yang akan kita pelajari sebentar lagi. Nah, gambar ini menunjukkan hubungan antara pixel dengan sensor. Jadi di sebelah kiri ini adalah contoh sebuah citra digital yang terdiri atas pixel-pixel, di mana tiap pixelnya, warna yang dimiliki oleh tiap pixelnya itu dipengaruhi oleh satu sensor. Ya, jadi satu pixel itu diberikan oleh satu sensor. Dan warnanya dipengaruhi oleh seberapa banyak foton yang diterima oleh satu sensor tersebut. Nah, sudah disampaikan tadi bahwa dalam sebuah citra digital, banyaknya jumlah pixel itu ditentukan oleh berapa baris dan berapa kolom. Jadi berapa baris kali berapa kolom dalam citra digital tersebut. Nama lain dari total jumlah pixel ini adalah resolusi. Ya, kita sering mendengar istilah resolusi, itu tak lain adalah jumlah baris dikali jumlah kolom yang memberikan total jumlah pixel. Kemudian bit per pixel. Sudah disampaikan tadi bahwa bit per pixel menentukan jumlah warna ya, atau jumlah nilai yang bisa dimiliki oleh setiap pixel. Bit per pixel atau BPP adalah jumlah bit yang mewakili sebuah pixel. Nama lainnya bit depth. Jadi sama, BPP, bit per pixel, bit depth, istilah yang pada dasarnya sama. Dia menentukan jumlah warna pada citra. Misalnya contoh, untuk
citra dengan BPP 1 bit, maka hanya ada 2 warna yang mungkin dimiliki oleh tiap pixel dalam citra tersebut. Kemudian kalau 2 bit, maka 4 warna. Untuk 3 bit, 8 warna. Rumus yang digunakan adalah 2 pangkat BPP. Jadi misalnya BPP-nya 2 bit, berarti 2 pangkat 2 akan memberikan 4 warna. Jika BPP-nya 3 bit, 2 pangkat 3, 8 warna. Ya. Nah, untuk citra monokromatik atau grayscale, BPP 1 bit memberikan 2 warna, yang tak lain adalah hitam dan putih. Hitam itu diwakili dengan nilai 0 dan putih diwakili dengan nilai 1. Untuk citra grayscale 2 bit ada 4 warna. 2 bit dimulai dengan 00 yang warnanya hitam. Kemudian ada 2 level gray di situ, level kelabu, berarti 01 dan 10. Kemudian 11 untuk putih, ya. Jadi 00 hitam, 01 10 itu kelabu, kemudian 11 untuk putih. Sedangkan untuk citra grayscale 3 bit ada 8 warna yang mungkin dengan 6 level gray, ya. Dari hitam ke putih itu ada 6 level. Hitamnya itu 000 nilainya, nilai binernya ya, 000. Kemudian tentu 001 sudah mulai agak putih, 010, 011, 100, 101, 110, dan terakhir 111 untuk putih. Ya. Jadi total ada 8 warna. Dan ini perbandingan tampilan dari warna-warna tersebut untuk citra grayscale dengan berbagai BPP. Pada contoh ini, untuk BPP 1 bit hanya ada 2 kemungkinan warna, hitam dan putih. Kemudian ini 2 bit ada 4 warna, 1, 2, 3, 4 dari hitam menuju ke putih. Kemudian untuk BPP 3 bit ada 2, 4, 6, 8 warna, 2 pangkat 3. Kemudian ini untuk 4 bit dan seterusnya sampai bitnya banyak. Kita tak bisa lagi melihat level-level gradasinya ya kalau BPP-nya cukup besar. Nah, bagaimana dengan aspek penyimpanan ya? Seberapa besar citra itu akan makan tempat di memori kita, baik di memori primer, di RAM maupun di memori sekunder ya, di hard disk. Nah, storage yang dibutuhkan oleh sebuah citra monokrom grayscale dengan dimensi N kali M, N-nya baris, M-nya kolom, dan BPP B bit adalah N dikali M dikali B bit. Sebagai contoh, N sama dengan 128, M sama dengan 128, berarti ini citra yang baris dan kolomnya atau panjang dan lebarnya sama 128 pixel. Kemudian bitnya 1, BPP-nya 1, itu berarti ini citra hitam putih. Maka rumusnya adalah 128 dikali 128 kali 1 sama dengan 16.484 bit atau 2048 bytes. Dengan kata lain, untuk menyimpan citra dengan resolusi 128 kali 128 dengan BPP 1 bit dibutuhkan sekitar 2 kilobytes memori. Di sini kita bisa melihat kebutuhan storage
dan kita bisa bandingkan untuk berbagai jenis citra dengan berbagai jenis dimensi, berbagai dimensi yang berbeda, mulai dari 128 kali 128, 1 bit BPP-nya. Kita bisa lihat tadi sudah kita hitung 2048 bytes, dan kita lihat sampai di 124 kali 124 dimensinya masih 1 bit BPP-nya itu makan tempat 131.072 bytes. Nah, bisa kita lihat di sini perbandingannya. Jika kita memperbesar BPP, kita perhatikan dalam tabel ini dari 1 menjadi 8, maka volume memori yang dibutuhkan juga akan meningkat. Pada dimensi citra yang sama ini, sama-sama 1024 kali 1024, tapi BPP-nya berbeda, maka besar kebutuhan storage-nya akan lebih besar pula, ya. Demikian pula kalau citranya berbeda, jenis citranya berbeda, kita akan pelajari setelah ini mengenai trichromatic, ya, atau citra RGB, maka lebih banyak lagi kebutuhan memori dari citra tersebut. Nah, ini akhir dari bagian pertama video ini. Semoga kalian bisa memahami dari penjelasan ini. Sampai ketemu di bagian yang kedua. Terima kasih.